di dalam Mas Yesus. Kami undang beberapa anak begitu. Kita mulai ibadah ini, kita puji, kita muliakan Tuhan. Seberapa kita ada. Dan kita puji pujian penyembahan. Kita akan pernah kemampuan itu. The
nanti yang menyampaikan firman Tuhan Yesus, berkati Yesus, oleh pakai Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih. Sampai di sini doa dan surah kami yang penuh kekurangan dan kelemahan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita lanjutkan lagi dengan pujian. Pujian.
bagi yang menyaksikan kasih Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan Berjalan Bersama. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu dengan persembahan dia baik. Tuhan tak pernah ganti.
hari ini kami masih diberi kesempatan untuk ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa yang baik. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi hamba akan menyampaikan firman-Mu dengan hamba kekuatan, dengan hamba kesehatan yang daripada Tuhan. Hikmat malaikat surga, kewahyuan ilahi turun atas hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami rindu diperbaharui, kami rindu diperbaiki, kami rindu diajar tentang kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang subur, menjadi tanah bagi benih-benih firman-Mu. Kami mau berubah Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan kepada-Mu ya Bapa. Dan kami selalu berharap bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan yang sudah kami berikan di hadapan-Mu Tuhan. Besar kecil kami memberi dengan ucapan syukur, kami memberi dengan kasih kami kepada Tuhan. Dan saatnya Tuhan akan membalas memberkati apa yang kami berikan di hadapan-Mu. Dan pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore. Selamat kita beribadah di dalam Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membesarkan nama Tuhan. Saat ini tinggal kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita sering mendengar bahwa kita ini punya label atau punya apa ya namanya, selain label, identitas ya, atau sebutan. Kita ini sering dikatakan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, ya, umat pilihan Tuhan. Bahkan di Alkitab ditulis kita sudah dibentuk, dipilih di dalam kandungan ibu kita. Ya, bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih kita. Jadi kita ini punya identitas, punya label, punya sebutan sebagai anak Tuhan, ya, disebut sebagai anak Tuhan kita ini, atau bisa disebut juga umat pilihan Tuhan. Nah, kalau anak Tuhan, sebutan anak Tuhan, anak itu istilahnya lebih sering dibela, benar nggak? Ya, lebih sering diberi, lebih sering dilindungi. Ya, kalau namanya anak. Nah, kita itu dilabelin atau identitas kita atau disebut anak Tuhan. Wah, jadi kita ini dibela sama Tuhan. Ya, walaupun kadang bahkan kitanya ini nggak membela Tuhan, ya, terkadang kita lupa tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tapi Tuhan selalu membela kita. Dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah ingkar janjinya. Dia selalu akan melindungi kita, akan mengasihi kita. Makanya kita disebut anak Tuhan. Dan kita juga menyebut Tuhan kita sebagai Bapa, benar? Ya, di Alkitab ditulis doa kita Bapa di dalam surga. Nah, kita ini orang Kristen, ya, umat percaya, itu punya labelnya bagus. Nah, kalau menjadi anak, ya di sini hampir rata-rata orang tua. Pasti kalau anak anak-anakannya anak, pasti orang tua akan mengasihi. Benar nggak? Pasti akan mengasihi. Tidak mungkin, ya. Walaupun mungkin nanti dipukul atau dimarahin, sesudah itu pasti akan diberikan pelukan, diberikan nasihat.
Nah, itulah istilahnya yang dilabeli kita sebagai anak Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita ini dilabeli, disebut sebagai prajurit Kristus? Ada begini program. Sebagai prajurit Kristus. Sore ini temanya prajurit Kristus. Ya. Kok bisa kita disebut prajurit Kristus? Emang kita mau perang? Oke. Ya. Emang kita mau perang? Bukan masalah perang atau tidaknya. Ya. Nanti saya jelaskan tahap demi tahap. Biasanya kalau tema ini kita sering mendengar itu di anak-anak muda, ya. Di ibadah-ibadah kaum muda, maka di sekolah-sekolah Alkitab sebagai hamba-hamba Tuhan yang baru harus menjadi prajurit Kristus. Anak-anak muda harus menjadi anak-anak yang sebagai prajurit Kristus. Bahkan anak-anak muda kita punya grup namanya apa? Soldier, ya. Soldier. Kristus, Christ, soldier kecil, Christ. Artinya tentara Allah. Ya. Nah, tapi ini buat semua. Sebutan prajurit Kristus itu buat semua, bukan masalah umur. Ya, bukan masalah saya muda, saudara tua. Ya, bukan. Kayaknya muda terus ya. Kita ini disebut prajurit Kristus. Tapi ada pertanyaan, kok menjadi prajurit apa yang harus dibela? Emang Tuhan kita perlu dibela? Enggak. Tuhan kita itu enggak perlu dibela. Karena Dialah yang menciptakan semesta ini, menciptakan seluruh, ya bukan buminya, bukan seluruh angkasa. Dia menciptakan. Jadi kita enggak perlu bela Tuhan kita. Ya. Nah. Kenapa kita disebut prajurit Kristus? Kita mau perang? Enggak, kita enggak perang. Perang kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi ya melawan hal-hal yang lain. Kita ini prajurit Kristus bukan perang untuk melawan darah daging, seperti melawan manusia, bukan. Ya, kita buka ayatnya di Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini yang diperlukan oleh Tuhan, yaitu prajurit Kristus, melawan roh-roh jahat, roh-roh kegelapan. Kita bisa sebut dia adalah iblis. Ya, ini yang kita lawan, bukan melawan darah dan daging, melawan manusia, bukan. Walaupun ya, ada di Alkitab besi melawan besi, ya manusia bergesekan dengan manusia, tapi bukan untuk melawan sesama manusia, bukan. Tapi kita melawan roh jahat, roh iblis, ya, yang menguasai dunia ini, yang sejak dari permulaan dunia ini dibuat. Iblis itu mempengaruhi kita, mulai dari Adam dan Hawa. Dia mempengaruhi. Turun langsung ke Kain Habel, dia juga pengaruhi. Sampai saat ini manusia pun terus dipengaruhi. Untuk apa? Ya, untuk kita tidak mempunyai nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, tapi mempunyai nilai-nilai diri kita sendiri yang iblis masukkan dengan berbagai cara, dengan berbagai macam hal-hal yang kita hadapi. Namanya prajurit itu harus siap tempur. Karena apa? Ya, tentara ya. Tentara itu harus siap tempur.
harus siap perang. Karena dia sudah dilatih, sudah terlatih. Bagaimana caranya kalau sebagai prajurit Kristus latihannya? Lari pagi, bangun pagi, fitness, renang berkilo-kilo meter renangnya. Bukan, itu cuma fisik. Tapi latihan untuk menjadi prajurit Kristus. Tiap pagi kita buka hati kita buka, kita bangun itu baik doa kita. Bukan masalah hari pagi, kita buka, beri waktu Tuhan pagi hari atau tengah malam untuk kita berdoa. Kita membuka diri, membuka waktu untuk membuka Alkitab. Walaupun sekarang Alkitab jarang dibuka, sebenarnya Alkitab itu sudah mendekati kita, tapi kita yang nggak mau. Kenapa? Karena kalau Alkitab zaman dulu masih per buku ya, buku yang seperti di gereja, itu jarang, jauh. Tapi kalau Alkitab sekarang sudah ada di smartphone, sudah ada di HP. Jadi Alkitabnya aja itu seperti harusnya sudah mendekat kita, tapi terkadang kita nggak mau mendekat. Ya, sudah dibuat demikian untuk supaya setiap hari pasti kita pegang handphone. Tidak mungkin nggak pegang handphone, kecuali kalau handphonenya Tsunami yang pakai masih zaman Nokia ya, pasti ada Alkitabnya. Nah, mau nggak kita buka diri kita untuk berarti membuka Alkitab? Satu hari minimal satu pasal. Ditambah lagi membuka renungan-renungan yang ada di internet begitu banyak. Mendengarkan. Dan supaya kita lebih kuat lagi, belajar untuk puasa. Ya, belajar untuk puasa. Jangan, bukan saya membanding-bandingkan orang sebelah. Orang sebelah bisa puasa, apa deh? Puasanya dibalik, ya siang nggak makan, malam makan banyak, ya kan? Tapi coba Bapak Ibu bisa nggak puasa seperti itu? Ya, belum tentu bisa, walaupun jawaban tahu, belum tentu. Ambil niat, ambil pengorbanan kita untuk belajar berpuasa. Ya. Mau 12 jam, kalau 6 jam terlalu pendek ya 6 jam ya. Jam 6 pagi, jam 6 sore ketemu jam 6 pagi, cuma tempat tidur. Kalau jam 6 sore sampai jam 12 siang, belajar puasa, menurunkan kedagingan kita, melatih kedagingan kita. Oh, kalau puasa itu nggak boleh marah-marah. Oh, kalau puasa itu kita nggak boleh berdosa. Oh, kalau puasa itu kita lebih banyak berdoa. Itu kan berarti mengorbankan diri kita, menurunkan ego kita, menurunkan kebiasaan-kebiasaan kita yang di luar dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Itu latihan sebagai prajurit Kristus. Nah, kalau tentara setiap hari dilatih bangun pagi, terkadang mereka harus ditek, harus siap pakai seragam ngumpul di tengah-tengah lapangan. Walaupun gak ada apa-apa, hanya ngumpulin aja. Nah, bisa nggak kita seperti itu? Kita hanya bukan mengandalkan fisik, ya, tapi juga roh kita. Kita buka di 2 Timotius 2 ayat 3. Saya minta si Sinta ayat 3 sampai 4. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, terima kasih.
Saudara bisa lihat judulnya di atas perikopnya. Kalau di handphone ada nggak? Apa? Panggilan itu menderita. Ya, di situ Rasul Paulus menulis panggilan untuk menderita. Gak mau dia jadi orang Kristen menderita. Gak jadi orang Kristen. Hidup saya aja sudah susah. Malah jadi ikut Kristen, ikut Kristus, ikut Yesus, malah jadi susah. Gak mau. Ikut Yesus itu bukan hanya berkat-berkatnya saja, ya, tapi yang harus kita pegang, ikut Yesus itu punya keselamatan. Kita tidak hidup hanya di dunia ini saja, tapi ada satu janji yang Tuhan berikan untuk kita hidup bersama-sama dengan Dia, dan hanya bersama dengan Dia, dan hanya Dia yang bisa. Kalau kita mau ke surga, bagaimana caranya? Naik pesawat, berbuat baik? Enggak. Ya, kalau kita mau tahu jalan ke surga, kita harus tahu orang yang dari surga. Siapa pribadi yang bisa turun ke bumi dan kembali lagi ke surga? Hanya Yesus. Nah, Dia yang tahu jalannya menuju sana. Jadi kalau orang Kristen menderita, ya, menderita. Maaf, saya lewat. Hanya Yesus jalan satu-satunya. Kalau itu bisa baca di Yohanes 14 ayat 6, bisa dicatat. Yohanes 14 ayat 6 bisa dicatat atau bisa dibukakan. Ikut Yesus menderita, walaupun penderitaannya beda-beda. Penderitaan saya dengan kakak Erwin berbeda mengikuti Yesus. Ya. Menjadi mengikut Yesus yang paling simpel artinya, paling simpel. Misalnya hari Minggu, Bapak Ibu tiba-tiba ada tamu atau ada saudara datang, Bapak Ibu bisa punya dua pilihan: menemani saudara di rumah tidak ibadah, atau mengajak saudara malam ikut ibadah bersama-sama di gereja. Ya, sebelum COVID ya, kalau COVID udah berbeda situasinya. Nah, itu punya dua pilihan. Itu dimaksud penderitaan yang simple. Bahkan ada yang mengajak yang mungkin lebih, kalau Bapak Ibu atau anak-anak muda, bosnya yang kerja, bosnya ngajak, minggu nanti setiap karyawan ikut jalan-jalan ke Lembang. Hari Minggu, hari biasa saya ibadah. Ada dua pilihan yang harus kita pilih: tetap ikut bos atau izin. Saya bos, saya harus ke gereja. Mohon maaf. Itu penderitaan yang kecil yang mengikuti Yesus. Ya. Banyak penderitaan yang untuk kita mengikuti Yesus. Bapak Ibu bisa searching, cek di Google. Ya. Ada gereja ditutup, ada gereja dibakar. Ya, zaman-zaman lalu malah ada anak remaja atau sekolah minggu harus mengorbankan nyawanya untuk dia tetap melangkah ke gereja. Itu yang dinamakan prajurit Kristus. Mau menderita, ya, mau menderita sampai darah terakhir, sampai nafas terakhir. Kita mau memegang apa di dunia ini? Harta, keluarga, semua ditinggalkan. Ya, kemarin kita baru melayat saudara kita, gak ada yang dibawa, anak-anak cucu, rumahnya pun gak dibawa, tetap hanya
badannya saja, dan rohnya yang pulang ke rumah Bapa. Jadi kalau ikut Yesus itu harus menderita, karena Yesus pun sudah menderita, sudah ditolak bahkan di daerahnya sendiri. Ya. Seorang prajurit tidak memikirkan lagi dirinya, tetapi komandannya. Ya, tentara itu tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi komandannya. Suruh pergi, pergi. Suruh diam, diam. Suruh perang, perang. Suruh loncat, loncat. Gak ada membantah A, B, C, D. Ya. Berkenan 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. 2 Timotius 2 ayat 4. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 4. Ya. Apakah kita berkenan kepada Yesus sebagai komandan kita? Apakah kita masih memikirkan nilai-nilai dunia ini? Hidup saya, hidup sama Tuhan Yesus nanti aja. Saya masih muda, nanti kalau udah tua-tua saya baru ikut sama Yesus. Enggak. Saya dapat di Facebook, bukan Facebook, di WA teman. Itu tulisannya saya posting lagi. Mati itu nggak lihat kaya miskin, mati itu nggak lihat muda tua. Semua bisa terjadi, semua ada finishnya. Yang penting saat ini bersyukur. Mau nggak kita berkenan kepada Yesus sebagai prajurit, menjalankan perintah kemauan Tuhan Yesus, bukan hanya sekadar ikut-ikutan suami atau ikutan istri atau ikut-ikutan orang tua. Orang tua saya ke gereja, saya ke gereja. Istri saya ke gereja, saya ke gereja. Atau saudara saya ke gereja, saya ke gereja. Murid-murid Yesus awal-awal hanya ikut-ikutan, diajak, ayo ikut saya. Karena melihat begitu ajaibnya Yesus, begitu berkuasanya Yesus, bahkan begitu baik dan begitu besar kasihnya kepada semua orang. Jadi murid-murid itu melihat, Yesus ini super, dia mau. Tapi mereka hanya sekedar melihat, tidak merenungkan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus berikan, apa yang Yesus umpamakan. Mereka hanya mendengar dan melihat, tidak merenungkan. Kenapa? Buktinya, waktu Yesus ditangkap, murid-murid kabur, murid-murid lari semua. Tidak ada yang berani menemani Yesus. Ya? Hanya Yohanes yang melihat Yesus disalib, itu pun dari jauh. Hati-hati bila kita sekarang hanya ikut-ikutan ke gereja, ikut-ikutan dari orang Kristen. Ya? Mulai berubah, ambil nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu. Latih diri kita untuk berdoa, membaca firman Tuhan, renungkan, berpuasa, supaya ada Roh Kudus yang di dalam hidup kita itu akan berkembang, bertumbuh, maka dia berbuah. Petrus adalah murid Yesus yang paling berani, tapi dia paling pengecut. Ya? Dia paling pengecut. Kenapa waktu dia ditanya, dia menyangka
Dia tidak kenal Yesus. Beda dengan perkataan yang dia katakan. Engkau mati, aku mati. Waktu ditanya, saya tidak mengenal. Kenapa? Karena hanya melihat dan tidak merenungkan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus mau perintahkan. Tidak direnungkan, tidak dilakukan, hanya melihat, mendengar. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, bangkit, dan dia naik ke surga, memberikan itu yang namanya penolong, yaitu Roh Kudus buat saya dan saudara. Petrus menjadi seorang yang luar biasa. Setelah dia menerima Roh Kudus itu, orang bertobat sekali dia berkhotbah. Ya? Bahkan bukan hanya itu saja, Petrus berani mati disalib kebalik dari Yesus. Kalau Yesus kepala di atas, kalau Petrus kepalanya di bawah. Saking apa ya? Saking dia menjadi prajurit Kristus. Dia mau berkorban karena ada satu janji, yaitu keselamatan yang akan Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi orang Kristen itu nggak selalu dapat berkat itu kan hanya apa ya, istilahnya hadiah. Yang penting itu keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita bisa tidak untuk tetap kita pegang, untuk kita tetap pertahankan, menjadi iman buat kita sampai akhir hidup kita. Bukan hanya menyenangkan diri kita sendiri, ya gini-gini aja lah, udah nggak ada lagi yang wow gitu untuk Tuhan. Daud adalah seorang biasa, ya, orang biasa, seorang pengembala kambing domba, dan dombanya 3 ekor, nggak banyak Bapak Ibu. Tapi dia bisa menjadi prajurit, menjadi panglima perang, bahkan menjadi raja. Walaupun semuanya melalui proses. Dan proses itu tidak mudah seperti Bapak Ibu membalikan telapak tangan, atau seperti Bapak Ibu menggigit cabai pedas, ceplas langsung pedas. Nggak sekali gigit, tunggu dulu 10 menit baru pedas. Pedas? Enggak. Sekali gigit cabai, ces, langsung wow. Ya, apalagi yang tidak suka pedas. Daud itu siap, Kak. Siap. Walaupun dombanya hanya 3, dia siap berani melawan hewan liar. Dia siap berani melawan hewan-hewan yang akan memakan domba-dombanya. Berantem. Ya. Daud adalah prajurit Kristus. Dan dia juga suka memainkan musik, suka memuji Tuhan, suka bersyukur, ya. Bahkan dengan pujiannya, dengan musiknya, Raja Saul yang selalu dihinggapi roh jahat. Selama Daud memainkan musik itu, roh itu akan pergi. Raja Saul menjadi tenang, ya. Menjadi murid Kristus, yang pertama harus siap dan siaga. Kapanpun, dimanapun, waktu apapun juga, ya. Penderitaan masalah Bapak Ibu beda-beda. Bisa masalah suami, bisa masalah istri, bisa masalah anak. Anak muda bisa masalah pendidikannya, bisa masalah hubungan dengan teman. Di dunia ini akan selalu ada masalah. Bagaimana kita siap
siaga untuk kita tetap kuat menjadi prajurit Kristus. Dan kita harus punya alat untuk menjadi prajurit itu. Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13 sampai 19. Saya minta Bang Ami. Efesus 6 ayat 13 sampai 19. Efesus 6 ayat 13 sampai 19. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Amin. Ini senjata kita. Ya. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman. Perisai itu dapat memadamkan setiap pengaruh-pengaruh si jahat. Pakailah topeng keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Pedang roh, yaitu Roh Kudus, firman Tuhan yang kita sering dengar, itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan yang penting menjadi prajurit Kristus, memberitakan Injil. Bukan hanya Bapak Ibu Gembala atau staf gembala atau hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Bapak Ibu pun bisa. Tidak harus dengan ayat-ayat banyak, tapi dengan sesuatu kesaksian yang Bapak Ibu berikan, ceritakan. Ya, kita ini memang disebut, jangan malu untuk kesaksian bahwa ada yang bilang kesaksian itu harus orang yang menyaksikan. Enggak juga. Ya, karena apa? Kalau yang menyaksikan orang lain itu memang itu sudah ditulis. Kita adalah suratan terbuka. Orang Kristen itu baik, orang Kristen itu penuh kasih, orang Kristen itu memaafkan. Itu sudah tertulis, itu tidak usah disaksikan. Karena orang bisa melihat. Oh iya, orang Kristen tuh pulas senyum, ramah. Gak usah disaksikan, sudah tahu. Tapi kalau kesaksian yang harus disaksikan hanya Bapak Ibu dan Tuhan, itu harus disaksikan. Sebagai contoh, penyakit yang cancer, jantung. Bapak Ibu selamat dari kecelakaan. Ya. Saya masih ingat cerita papi saya. Saya lupa pendeta siapa itu. Ya, dia mau naik bis. Tapi waktu dia naik bis, ini kalau dari saksi kan nggak ada. Waktu dia naik bis, sepertinya dia ada yang ngomong, jangan naik bis ini. Ya, kalau nggak salah ini kesaksian saya kalau ingat. Tapi ternyata pendeta ini karena ini bis yang terakhir, jadi dia harus naik. Ya. Jadi dia naik. Ternyata dalam perjalanan bis ini guling-guling, mengalami kecelakaan. Yang luar biasanya, Om Pendeta ini tidak ada lecet satupun, bahkan jam tangannya pun enggak rusak. Kalau tidak ada perlindungan dari Tuhan, tidak mungkin. Itu bis guling-guling, ya, guling-guling loh. Itu saya dapat kesaksian, dapat papi saya, dapat saya cerita dari satu om-om juga. Ya. Nah, ini yang harus disaksikan.
Tuhan. Pengalaman Bapak Ibu pribadi dengan Tuhan. Ya, jangan malu untuk bersaksi. Saksikan kemuliaan Tuhan. Kita ini menjadi prajurit Kristus, memberitakan ini dengan kesaksian kita. Yang berikutnya, hadapi peperangan dengan tidak tawar hati. Tadi yang saya bilang, penderitaan kita beda-beda, masalah kita beda-beda. Ya, ada yang masalah sakit penyakit kok nggak sembuh-sembuh sampai detik ini, kok saya nggak sembuh-sembuh Tuhan. Jangan tawar hati. Ya, menjadi prajurit Kristus jangan tawar hati dalam peperangan sampai darah terakhir. Kalau Tuhan memang mengizinkan penyakit yang ada di tubuh kita tidak sembuh, saya percaya Tuhan akan terus memberikan solusi. Pengalaman saya, papi saya itu punya jantung, kan? Penyempitan. Nah, Tuhan kasih solusi dengan lewat kedokteran. 2005 ya, papi kena ya. 2005 papi saya kena jantung. Tapi 2017 papi saya dipanggil Tuhan. Ada jarak yang panjang yang Tuhan berikan. Itu ada solusi. Walaupun ada penyakit di dalam hidup kita, oh ya dikasih obat. Jangan merasa dosa obat itu. Tapi yang pertama kita harus punya iman. Kita harus berdoa. Tuhan, kalau memang harus lewat dokter yang akan menyembuhkan. Tapi kalau tidak, Tuhan yang menyembuhkan. Dokter melalui Tuhan. Ya? Dokter yang membantu proses penyembuhan saya. Jangan tambah hati masalah-masalah keluarga yang tidak selesai-selesai. Terus berdoa, terus memohon kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ya. Dan kalau kita sudah turun iman kita, ayo cepat bangkit. Seperti tadi Petrus, dia adalah pengecut, tapi setelah mendapat Roh Kudus, dia menjadi seseorang yang luar biasa, yang dipakai Tuhan menjadi prajurit yang luar biasa. Kita adalah prajurit. Ya, kita melawan roh delapan, roh jahat. Bukan melawan sesama manusia, kita malah mengasihi sesama manusia. Alkitab yang mengajarkan. Ya, jadilah kita prajurit Kristus, bukan hanya anak. Kalau anak Tuhan akan dibela terus, tapi kalau prajurit, kita yang menjadi di depan untuk memenangkan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau banyak jiwa dimenangkan, mulai dari keluarga kita, mulai dari saudara kita, mulai dari sekitar kita. Minimal mereka mengetahui Tuhan kita siapa. Tuhan kita ini hidup, Tuhan kita ini ajaib, Tuhan kita ini berkuasa. Itu yang menjadi kita sebagai prajurit Kristus. Amin. Saya undang pemain musik. Kita akan angkat lagu Mahkota Kehidupan. Terima kasih Tuhan.
saudara bersumbang Tuhan yang sedang PKI kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga melindungi dan berikan kesuksesan dalam kemuliaan Bapak. Kami serahkan keluarga pastori dalam tangan Tuhan. Kami hamba-hambamu adalah alatmu. Kami adalah suara Tuhan. Kami memberikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di mana-mana tempat saat ini, di luar kota, Tuhan mau memberkati mereka, menjaga mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dengan ucapan syukur kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Amin. Ibadah selesai.